Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kembali kita membaca kitab Al-Mustafad ala Lum'atil I'tiqad. Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, "Wa dzalika hina yanfukhu Isra'ilu alaihi salamu fis suri." Dan hari kebangkitan itu terjadi ketika malaikat Israfil alaihissalam meniup sangkakala. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Wa nufikha fis sur, fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun." Dan ditiuplah sangkakala, dan ketika mereka minal ajdath, al-ajdath artinya al-qubur. Mereka dari dalam kubur ila rabbihim, menuju kepada Rabb mereka, yansilun artinya yakhrujun. Mereka keluar dari kubur mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Surat Yasin ayat 51. Maka di antara yang terjadi di hari kiamat adalah nafkhus sur, ditiupkannya sangkakala oleh malaikat Israfil. Dan jumhur ulama mengatakan ditiupnya sur ini 2 kali. Yaitu tiupan yang mematikan seluruh makhluk yang pertama, yang kedua tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk. Sebagian ulama mengatakan sangkakala ditiup 3 kali. Yang pertama, tiupan yang menakutkan, yang mengagetkan, yaitu tiupan faza, tiupan yang mengagetkan dan menakutkan. Kemudian yang kedua baru tiupan yang mematikan, dan yang ketiga tiupan yang membangkitkan seluruh makhluk. Wa yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Dan manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan hufatan, tidak memakai alas kaki, uratan, tidak memakai pakaian, ghurlan, tidak berkhitan, buhman, tidak membawa apa-apa. Kita baca catatan kaki nomor 1, halaman 64. Wa mimma ya'taqiduhu ahlus sunnati wal jama'ati min umuril qiyamati hasyrun nasi. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah tentang hari kiamat adalah Ahlussunnah meyakini adanya hasyrun nas, dikumpulkannya manusia. Wa huwa lughatan al-jam'u. Al-hasyru secara bahasa artinya al-jam'u, pengumpulan. Wa syar'an jam'ul khalaiqi ba'da ihya'ihim fi mauqifil jam'i yaumal qiyamati li hisabihim. Secara istilah syar'i, al-hasyr artinya adalah dikumpulkannya makhluk setelah mereka dihidupkan, kemudian mereka dikumpulkan fi mauqifil jam'i, di al-mauqif, di tempat pengumpulan. Al-mauqif ini terkadang di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan padang mahsyar. Dalam istilah syar'i disebut al-mauqif. Yaumul qiyamah, di hari kiamat, li hisabihim, untuk dihisab. Wa faslil qada'i bainahum, dan untuk diputuskan keputusan tentang mereka. Wa minal adillati ala dzalika qauluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan adanya hasyar, adanya pengumpulan manusia ini di padang mahsyar atau di mauqif ini adalah firman Allah Ta'ala, "Qul innal awwalina wal akhirin." Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir-akhir, lamajmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Sungguh mereka akan dikumpulkan di suatu waktu, yaitu suatu hari yang tertentu. Surat Al-Waqiah ayat 49 sampai 50. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima 'amiltum." Katakanlah, tentu demi Allah, sungguhnya mereka akan dibangkitkan dan akan dikabarkan tentang apa yang mereka amalkan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu bagi Allah sangatlah mudah. Surat At-Taghabun ayat ke-7. Wa fi shahihi 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah ta'ala yajma'ul awwalina wal akhirina fi mauqifin wahidin." Sesungguhnya Allah Ta'ala akan mengumpulkan orang-orang terdahulu dan orang-orang yang hidup di akhir-akhir di tempat yang satu, di mauqif, di tempat yang sama. Dalam riwayat lain, fi sa'idin wahidin, di dataran yang sama.
yusmi'uhumud da'iyu, yang di tempat yang sama tersebut, di tempat yang datar tersebut, kalau ada orang yang memanggil, maka semuanya akan mendengar. Wa yanfudhuhum al-basaru, dan kalau ada orang yang melihat, maka semuanya akan terlihat. Jadi suatu tempat yang luas, datar, yang orang-orang dikumpulkan di sana semuanya. Kalau ada orang mendengar, kalau ada orang menyeru, maka terdengar oleh semua. Kalau ada yang melihat, maka akan kelihatan semua. Wa annahum yusibuhum fi dzalikal mauqifi minal ahwali, dan bahwasanya akan dirasakan oleh mereka di mauqif tersebut, di tempat tersebut, al-ahwal. Al-ahwal artinya al-faza', al-faza' al-makhif, ketakutan, keresahan, kesedihan. Ma la yutiquna wa ma la yahtamiluna. Yang al-ahwal tersebut, kesedihan dan ketakutan tersebut tidak sanggup mereka tahan, tidak sanggup mereka tanggung, dan tidak sanggup mereka tahan. Hatta yuraji'a ba'dhum ba'dha li talabi syafaati. Sampai-sampai mereka saling bertanya satu sama lain untuk mencari syafaat. Mereka saling bertanya, ini gimana? Apa yang kita lakukan? Menurut kamu gimana? Kita harus kemana? Harus gimana? Liyakhlusu min hawli dzalikal mawqifi wa syiddatihi 'alaihim, agar mereka bisa terbebas dari ketakutan dan kesedihan yang ada di tempat tersebut dan kesulitan yang mereka rasakan tersebut. Wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wasallam anhu qala. Juga dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Ayyuhan nasu innakum muhsyaruna hufatan uratan ghurlan." Wahai manusia, kalian nanti akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, dan tidak berkhitan. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu. Sebagaimana kami ciptakan kalian pertama kali, maka akan kami kembalikan kalian sebagaimana awalnya. Wa awwalu man yuksa Ibrahimu alaihissalam. Dan orang yang pertama yang menggunakan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bersabda, "Yusyarun nasu yaumal qiyamati ala ardin bayda'a." Manusia akan dikumpulkan kelak di hari kiamat di suatu bumi yang berwarna putih. Taqursatin naqiyyi, yang bentuknya seperti kursah. Kursah itu gulungan yang asalnya datar dan bentuknya bulat, seperti roti yang datar dan berbentuk seperti lingkaran, kemudian bisa digulung. Ya, seperti itu. Kursah namanya. Kursatin naqi, seperti kursah yang bersih. Seperti gulungan datar yang bulat dan dia bersih. Laisa fiha mu'limun li ahadin. Tidak ada di sana tanda yang dikenali oleh seorang pun. Hasanahu al-hafidhu was-sahahahu al-hakimu wa wafaqahu adz-dzahabi. Hadis ini dihasankan oleh al-hafidh, maksudnya Ibnu Hajar al-Asqalani. Disahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi. Dan kalau sebuah hadis disahihkan oleh al-Hakim saja, maka belum tentu sahih. Ya, karena dalam Mustadrak al-Hakim itu tercampur antara hadis sahih, dhaif, dan bahkan hadis yang maudhu, hadis yang palsu. Namun kalau suatu hadis itu sahih, disahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, maka itu hadis yang sahih. Kemudian kita kembali ke matan. Ibnu Qudamah mengatakan fayaqifuna fi mauqifil qiyamati. Kemudian mereka setelah dibangkitkan, mereka ditempatkan di mauqif sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Hatta yashfa'a fihim nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Mereka ada di mauqif sampai Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka. Wa yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Dan sampai Allah Ta'ala
menghisab mereka. Tabaraka wa ta'ala. Maka di padang mahsyar atau di mauqif tersebut, manusia merasakan ketakutan, keresahan, dan mereka berharap segera diputuskan apakah mereka masuk neraka ataukah mereka masuk surga. Mereka berusaha mencari syafaat, dan mereka mencari syafaat kepada Nabi Adam. Namun Nabi Adam menolak. Kemudian Nabi Adam menyuruh untuk mencari syafaat kepada Nabi Nuh. Namun Nabi Nuh menolak. Kemudian Nabi Nuh menyuruh untuk mencari syafaat kepada Nabi Ibrahim. Namun Nabi Ibrahim menolak. Beliau menyuruh mencari syafaat kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Beliau minta manusia untuk mencari syafaat kepada Nabi Isa. Nabi Isa menolak sampai akhirnya disuruh untuk minta syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, Rasulullah SAW meminta syafaat kepada Allah agar disegerakan hisab. Yang ini dinamakan dengan syafaatul uzma. Maka dengan syafaatul uzma ini Allah pun menghisab perkara di antara para hamba. Ya, tadi yuhasibuhumullahu tabaraka wa ta'ala. Kita baca catatan kaki nomor 1. Al-hisabu lughatan, hisab secara bahasa artinya masdaru hasaba yuhasibu hisaban. Hisab secara bahasa merupakan masdar dari fi'il hasaba yuhasibu. Masdarnya hisaban. Wa hasbu syai'i yahsibuhu idza addahu. Hasbu syai' dikatakan hasbu syai' atau yahsibuhu, maka artinya addahu. Artinya dihitung. Ya, hasbu syai' artinya syai' tersebut dihitung. Yahsibuhu berarti dia dihitung. Fahuwa lughatan al-addu wal ihsa'u, yang artinya penghitungan. Al-addu wal ihsa' artinya sama, artinya penghitungan. Maka hisab secara bahasa artinya penghitungan. Wa syar'an secara istilah syar'i, huwa tauqifullahi jumlatal ibadi qabla al-insirafi minal mahsyari ala a'malihim khairan kanat aw syarran. Hisab adalah tauqif. Ada kata-kata tauqif, kemudian di belakang ada ala. Ya, waqafa ala artinya menegakkan. Menegakkan di sini maksudnya meminta pertanggungjawaban. Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban kepada ibad, kepada hamba tentang amalan mereka. Qabla al-insirafi minal mahsyari, sebelum mereka beranjak dari padang mahsyar, dari mauqif, tentang amalan mereka yang baik maupun yang buruk. Ya, maka hisab itu Allah Ta'ala minta pertanggungjawaban dari manusia. Atau dengan kata lain, hisab itu artinya adalah tanya jawab antara Allah dengan kita, dengan manusia. Seperti ketika di hisab nanti manusia akan ditanya, apakah benar kamu melakukan ini? Apakah benar kamu melakukan itu? Maka nanti manusia akan menjawab, iya benar ya Allah. Ada juga menjawab, tidak, saya tidak lakukan itu ya Allah. Maka nanti Allah akan benarkan, terkadang Allah akan dustakan. Ya, terkadang Allah katakan, tidak benar kamu. Ya, kamu bohong. Kamu tidak melakukan ini dengan ikhlas. Kamu tidak melakukan ini dengan benar, dan seterusnya. Inilah hisab. Hisab itu tanya jawab. Illa man ja'an nasu bistisna'ihim kasab'ina alfun alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin. Kecuali beberapa orang yang terdapat nas bahwasanya mereka dikecualikan dari hisab. Seperti 70.000 orang yang mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa huwa tsabitun bil kitabi was sunnati wa ijma'i ahli al-haqqi. Dan ini benar adanya berdasarkan dalil Al-Qur'an, As-Sunnah dan ijma' para ulama yang benar. Fa yajibu al-imanu bihi wa i'tiqaduhu, maka wajib untuk mengimaninya dan wajib untuk meyakininya. Bahwasanya ada beberapa orang yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak dihisab ini, mereka mengalami yang namanya al-ardu. Alif, lam, ain, ra, bad. Al-ardu. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim. Yaitu mereka hanya ditampakkan, diberitahukan amalan-amalan mereka tanpa ditanya. Mereka ditampakkan, diberitahukan amalan mereka, bahwasanya kamu melakukan ini.
Mereka tidak ditanya jawab. Mereka langsung ke tahap selanjutnya. Dan ini juga yang disebut dengan hisaban yasira, hisab yang mudah. Hisab yang mudah artinya al-ardu. Hanya diberitahukan amal-amalannya, namun tidak diminta pertanggungjawaban, tidak ditanya. Dan Nabi juga mengatakan, man husiba yaumal qiyamah udhiba. Siapa yang melewati hisab, orang-orang yang dihisab, pasti dia akan diazab. Berarti orang yang mendapatkan al-ardu atau yang mendapatkan hisaban yasira atau orang yang tidak dihisab tadi, mereka tidak diazab. Fal hisabu huwa muhasabatullahi al-khalaiqa ala a'malihim. Maka hisab itu adalah muhasabah, penghitungan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para makhluknya terhadap amalan-amalan mereka. Fa yu'riduna 'ala Allahi saffan liyanzura fi a'malihim. Maka mereka berdiri di hadapan Allah dalam keadaan berbaris sehingga mereka bisa melihat amalan-amalan mereka. Wa yuqifuhum 'alaihim, dan Allah minta pertanggungjawaban dari mereka. Wa yahkumu fihim bihukmihil adla, dan Allah menghukumi mereka atas amalan-amalannya dengan hukum Allah yang adil. Alladzi la jawra fihi wa la dhulma, yang tidak ada jaur, tidak ada kesalahan dan tidak ada kezaliman dalam hukum Allah tersebut. Fa amal mu'minu fa inna Allah ta'ala yakhlu bihi fa yuqarriruhu bi dhunubihi. Adapun orang yang beriman, maka fa inna Allah ta'ala yakhlu bihi, maka Allah Ta'ala bersendirian dengan si mukmin tersebut. Ya. Kalau orang kafir, akan Allah tampakkan keburukan-keburukannya di hadapan orang banyak. Adapun orang beriman, Allah Ta'ala bersendirian. Artinya, orang tersebut sendirian dengan Allah. Tidak ada orang lain. Sehingga dia tidak ditampakkan kesalahan-kesalahannya dan amalan-amalannya. Wa yuqarriruhu bidzunubihi. Kemudian dia juga, si orang mukmin ini mengakui dosa-dosanya. Tsumma yaqulu. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, Ana satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yauma. Dahulu di dunia aku tutup kesalahan-kesalahanmu, aku tutup dosa-dosamu. Maka sekarang pun aku ampuni semua kesalahan-kesalahanmu, semua dosa-dosamu hari ini. Wa amal kafiru fa innahu yuqafu 'ala amalihi wa yuqarriru bihi thumma yunada 'ala ru'usil ashhadi. Adapun orang-orang kafir, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalannya, dan dia akan mengakui juga dan akan diseru di depan seluruh ashhad, orang-orang yang menyaksikan di hari kiamat kelak. Akan disuruhkan, yaqulul ashhadu haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim. Al-ashhad, para orang-orang yang menyaksikan, mengatakan, inilah orang-orang yang mendustakan Rabb mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Surat Hud ayat ke-18. Para ulama khilaf tentang siapa yang dimaksud dengan al-ashhad, orang-orang yang mempersaksikan. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah para malaikat. Sebagian ulama mengatakan mereka adalah para nabi, ya, dari setiap kaum. Para nabi yang sudah menyampaikan risalah kepada setiap kaum. Ketika ada kaumnya yang menyelisihinya, yang tidak mau terima dakwahnya, maka si nabi tersebut akan menyerukan, inilah orang-orang yang menyelisihi ajaranku. Atau tadi kalau malaikat, itu malaikat yang mencatat amalan-amalan. Karena malaikat yang mencatat amalan-amalan, mereka tahu amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Sehingga mereka pun menyerukan, ini orang yang melakukan pelanggaran syariat. Inilah orang-orang yang menyelisihi ajaran Allah dan Rasulnya. Nah, sebagian ulama menafsirkan al-ashhad artinya khalaiq, artinya seluruh makhluk yang mempersaksikan. Karena setiap kita melakukan maksiat, setiap kita melakukan penyimpangan dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti ada saksinya. Ima itu berupa manusia, ima itu berupa makhluk Allah yang lain, ya, benda-benda di sekitar kita, maka itu ashhad, itu saksi. Maka ashhad ini akan menyerukan, inilah orang-orang yang mendustakan Rabbnya, inilah orang-orang yang zalim.
Wa minan nasi man yadkhulul jannata bila hisabin wala adzabin. Dan di antara manusia ada yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa hum as-sab'una al-alfu alladziina jaa'a fi sifatihim annahum la yastarqun. Yaitu mereka lah 70.000 orang yang mereka disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya tentang sifat mereka. Nabi mengatakan annahum la yastarqun wa la yaktawun wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu lanjutan hadisnya. Mereka tidak minta ruqyah, mereka juga tidak melakukan pengobatan dengan cara kai, dengan besi panas, dan juga mereka hanya bertawakal kepada Rabb mereka. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara sifat orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Namun para ulama mengatakan bahwasanya ini bukan pembatasan. Bukan berarti orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab ya, adalah cuma 70.000 orang saja. Hanya sebatas itu, tidak. Ya, namun lebih dari itu. Dan kunci untuk bisa mendapatkan hal ini adalah dengan memperbaiki tauhid. Ya, sebagaimana Nabi sebutkan tadi, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia hanya bertawakal kepada Rabb mereka, artinya mereka bertauhid. Ya, mereka orang-orang yang tauhidnya benar. Ini adalah kunci untuk mendapatkan predikat bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Jangan sampai seseorang itu meninggal dalam keadaan membawa dosa syirik. Hendaknya dia bertobat kepada Allah dari semua dosa syirik sehingga dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat dalam keadaan tauhidnya benar, tauhidnya murni, tidak terdapat penyimpangan sama sekali. Maka mudah-mudahan dia akan mendapatkan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Allah taala alam. Demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Dakwah semampumu.